Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Indopret. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Huawei MatePad SE11 ini. Bisa dilihat di video. Nah, ini penggunaan saya selama kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu ya. Saya beli dari baru. Maka kali ini kita akan bahas secara detail dan pengalaman saya. Kita bahas mulai dari desain, layar, performa, baterai, audio, kamera, software, hingga kesimpulannya nanti di akhir antara kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Mari kita bahas. Teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan komen. Karena setiap iklan yang tayang di channel ini sebagian hasilnya kami salurkan untuk anak-anak yatim dan yang membutuhkan. Nah, dengan support kalian kita bisa bantu lebih banyak orang. Jadi yuk ikut jadi bagian dari kebaikan ini bareng-bareng. Terima kasih. Mari kita lanjutkan reviewnya. Oke, yang pertama kita bahas tentang desainnya nih. Desain di MatePad ini ya, Huawei MatePad SE11 ini memiliki body unibody yang solid dan ringkas nih. Bobotnya sekitar 475 gram dan ketebalannya hanya 6,9 mm dan memiliki screen to body ratio 85%. Bisa dilihat emang tipis ya, cukup lumayan. Ini pemakaian sudah 1 tahun, sudah jatuh beberapa kali, ada yang peyang juga di sini itu. Dan ukuran layarnya ini sekitar 11 inci dengan resolusi 1920 kali 1200 FHD plus atau sekitar 207 ppi. Nah, tentunya ini cukup nyaman untuk penggunaan jangka panjangnya ya. Di mata juga enak menurut saya ini. Itu. Nah, sekarang kita bahas tentang spesifikasi dan performanya nih. Nah, tablet ini itu menggunakan prosesor Snapdragon 685 atau Kirin 710A di beberapa varian dengan pilihan ada yang 4 GB, ada yang 6 GB, dan juga ada yang 8 GB itu gigabyte, dan memiliki RAM 128 GB serta memiliki plus slot SIM micro SD ya. Itu. Jadi untuk penggunaan menurut saya kalau dibuat sehari-hari it's okay, bisa lah itu buat YouTubean ataupun ngedit saya sendiri pakai ngedit untuk Canva, Capcut, sekalipun untuk mengedit video ini saya pakai tab ini guys ya. Gitu. Terus kita bahas tentang baterai dan audionya. Nah, di Huawei MatePad SE11 ini baterainya itu mendapatkan 7700 mAh sekitaran ya. Kalau saya lihat di websitenya emang 7700 mAh dengan fast charging 22,5 watt itu. Jadi kalau kita mau ngecas itu sekitar 2 jam udah sampai full itu. Nah, bisa dipakai sampai dengan 16 jam. Jadi kalau saya jujur, ini dari kemarin saya belum cas ulang, masih 21% ya, masih 21% karena saya penggunaan ini penggunaan normal untuk internetan, untuk kebutuhan sosmed dan lain-lain. Tentunya kalau saya tidur itu selalu membuka YouTube gitu. Terus kita bahas tentang kameranya nih. Kalau di MatePad ini ya jangan dilihat ya, karena emang di budget 2 jutaan itu mau nyanyi seperti iPhone tidak bisa ya, atau iPad itu. Jadi kamera depannya ini memiliki resolusi 5 megapiksel ya, dibawakan 5 megapiksel tuh. Dan kamera belakang itu 8 megapiksel autofocus. Jadi cocok hanya untuk scan ataupun untuk video zoom atau lainnya ya yang membutuhkan
kamera-kamera itu ya, video call juga is oke lah gitu, namun nggak terlalu istimewa gitu. Nah, untuk produktivitas ini cukup oke karena ini dibekali dengan apa, yaitu M Pen Lite dan bertekanan dengan 4096 level tanpa perlu pairing, jadi langsung pakai gitu, ideal itu. Jadi cukup oke lah untuk harga segini gitu. Dan untuk software dan kekurangannya nih, nah ini punya beberapa kekurangan. Jadi Tarbell ini berjalan di Harmony 2.0. Nah, kalau kita lihat di mana tentang tablet ya, ini Harmony OS-nya itu cuman 2.0 berbasis Android 10, namun tidak hadir dengan Google Mobile. Jadi tidak ada Google Mobile. Jadi kita kalau mau download apapun itu dari Apps Gallery. Jadi nggak ada apa Play Store. Mau download apapun, WhatsApp, IG, TikTok, itu dari Apps Gallery atau dari pihak ketiga. Jadi tidak kerjasama dengan Google, nggak ada Play Store, itu tidak ada gitu. Tapi menurut saya sudah oke lah di harga segini, sudah bisa download apapun yang kita mau gitu. Untuk edit juga oke. Untuk Canva ya kurang, menurut saya kurang, karena untuk desain itu kadang masih ngelek gitu. Tapi kalau CapCut itu masih oke, dia bisa masih mengatasi itu, walaupun dengan durasi panjang tadi 10 menit itu atau 15 menit video dia masih oke itu. Untuk kelebihannya di pad ini tentu desain ya, saya sendiri suka dengan desain. Maaf ini tangan saya menyan ya gitu. Saya suka dengan desainnya, kamera 1 oke, 8 megapiksel cukup gitu ya. Terus desainnya ini premium menurut saya, metal, terbuat dari metal dan juga ringan, itu hanya sekitar 475 gram ya. Itu terus layarnya ini FHD plus, jadi kalau di mata untuk dilihat lama itu enak, nggak bikin mata cepet lelah. Lebih suka ini daripada merek sebelah yang harganya hampir sama ya, itu contoh apa, milik Xiaomi itu harga segini. Kalau saya sendiri melihat lebih enak ini gitu. Untuk game-game oke juga. Nah, untuk ketahanan baterai cukup lama, dan enaknya lagi itu dia kalau dicas itu fast charging, jadi cepat. Jadi saya suka juga seperti itu. Terus stylus bawaan langka di segmen seperti harga sekarang ini, cukup oke ya. Speaker ada 4 stereo, enak, di bawah 2, di atas juga ada 2 ya, tuh enak banget. Jadi oke lah di harga segitu gitu. Nah, untuk kekurangannya seperti apa? Untuk performanya terbatas untuk gaming, untuk main ML, Genshin Impact tidak cocok sama sekali. Buat kalian yang mau game itu tidak direkomendasikan untuk beli Huawei ini. Kameranya biasa saja, itu kekurangan. Kameranya tidak yang wah-wah banget gitu. Terus tidak ada Google service-nya. Jadi dia pakai pihak ketiga seperti Apps Gallery. Terus untuk pembaruannya itu dia tidak jelas. Ini mau ada pembaruan atau tidak, dia tidak jelas. Mau kapan ada pembaruan itu tidak jelas seperti itu. Nah, jika memang kalian itu membutuhkan yang tab yang ringan, yang enak, cukup untuk nonton YouTube ataupun untuk TikTokan, IG-an, hanya untuk main apa yang cukup. Nah, ini sudah cukup gitu. Kalau hanya untuk kebutuhan ringan, tapi tidak dengan yang performa terlalu tinggi untuk desain-desain apapun, itu kurang menurut saya gitu. Jadi mending kalian beli yang lain yang harga lebih dari ini, 5 juta ke atas itu sudah dapat yang lebih bagus kalau emang kebutuhannya harus yang tinggi. Tapi kalau untuk anak-anak ataupun untuk belajar anak-anak, untuk
sekolah online dan lain-lain, ini sudah cocok gitu ya. Nah, mungkin cukup ini review kali ini ya. Kalau memang ada kurangnya boleh banget silahkan di komen, kita nanti bener lagi, karena ini memang baru pertama kali saya review lagi setelah 2 tahun ya. 2 tahun lalu cuma satu video. Jadi silahkan di subscribe, dibantu untuk memperkembangkan channel ini. Nanti kita akan kedepannya kita akan review apa lagi, silahkan komen, nanti kita usahakan untuk mereviewnya segitu ya. Sekian ulasan lengkap tentang Huawei MatePad SE11 ini. Kalau merasa video ini bermanfaat, informatif, jangan lupa like, subscribe, dan tulis komen-komenmu yang cocok gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.